Pemirsa, pengemudi ojek online menggelar demo menuntut pemberian tunjangan hari raya atau THR pada hari Senin lalu. Mereka menuntut diberikan tunjangan hari raya atau THR dari aplikator. Ratusan pengemudi ojek online dari berbagai aplikasi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia berdatangan ke Kementerian Tenaga Kerja. Selain menuntut pemberian THR, pengemudi ojol juga menuntut agar layanan slot dan argo goceng atau aceng dihapus. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer tampak menemui para demonstran dan berdialog lesehan dengan para pengunjuk rasa. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyatakan Kemenaker telah berdiskusi dengan pihak pengusaha untuk mencari solusi bagi para pekerja angkutan. Luar biasa, beliau selalu berpihakan. Jadi kawan-kawan media, semoga Pak dan kawan-kawan media ada. Lalu pemirsa, apakah tuntutan THR dari para pengemudi ojol itu memiliki dasar hukum? Kita akan membahasnya bersama Budi Santoso, Ketua Pusat Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Mbak Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung. Pak Budi, bagaimana Pak Budi melihat tuntutan THR dari mitra pengemudi kepada aplikator ini? Ya, baik. Itu sebuah fenomena yang selalu berulang tiap tahun. Dan problemnya memang lagi-lagi di masalah regulasi. Mengapa kemudian mereka menuntut THR itu? Pertama, ada ketidakjelasan status yang menurut mereka itu mestinya mereka memperoleh THR. Tapi lagi-lagi bahwa status ini juga perlu dipertanyakan apakah iya mereka itu adalah pekerja atau bukan, konteksnya itu. Jadi itulah mengapa tuntutan THR itu kemudian menjadi terus berulang didengungkan oleh para ojek online. Dan fenomena ini memang akibat pula dari adanya model bisnis yang timbul karena adanya perkembangan teknologi. Di situ ada model kerja, sehingga yang kemudian itu yang tadinya model konvensional, kemudian ada perusahaan yang menyediakan media berupa aplikasi untuk menjalankan pekerjaan itu, dan di situ ada sistem sewa mengenai, ada juga tarif. Jadi itulah memang lagi-lagi hukum selalu di belakang untuk mengatur ini, dan ini memang perlu untuk ditindaklanjuti dengan pengaturan yang komprehensif dan bisa mengakomodir semua kepentingan. Demikian Mbak Pak Budi, Vera. kalau kita lihat lagi, telusuri dalam hukum ketenagakerjaan kita, bagaimana sebetulnya posisi mitra itu sesungguhnya? Keuntungan apa saja yang didapatkan dengan status mitra ini? Ya, mitra ini kan sebetulnya dalam konteks bisnis itu mitra usaha. Dua-duanya itu adalah pengusaha. Jadi kalau hubungan kemitraan berarti di situ bukan hubungan kerja. Nah, hubungan kerja itu terdiri, sebuah hubungan hukum itu disebut hubungan kerja jika memang ada 3 unsur di situ, ada pekerjaan, ada perintah, ada upah di sana. Dan dengan adanya hubungan kerja melahirkan status yang namanya pekerja dan kemudian pemberi kerja atau di sini pengusaha. Hubungan kerja itu akan melahirkan hak dan kewajiban ketenagakerjaan yang terutama diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah adanya hak pekerja untuk memperoleh tunjangan hari raya. Nah, jadi di sini problemnya adalah kemudian apakah ojek online itu adalah pekerja. Nah, sementara di Peraturan Menteri Perhubungan, hubungan antara ojek online dengan perusahaan aplikasi itu adalah hubungan kemitraan. Nah, inilah di satu sisi ada di Kementerian Perhubungan yang mengatur mengenai hubungan kemitraan, di Permenhub diatur, dan kemudian di Kementerian Tenaga Kerja sebetulnya juga ojek online ini, driver online ini dikategorikan sebagai pekerja di luar hubungan kerja.
ada di Permenaker tahun 2021 itu pekerja di luar hubungan kerja. Nah, istilah pekerja itu sebetulnya kalau mengaca kepada apa yang terjadi di luar negeri maupun di ILO, itu ada pekerja dalam konteks employee dan self-employee. Nah, jadi ada dua kategori. Eh, Pekerja dalam konteks employee itu ada lahir dari hubungan kerja. Sementara self-employee itu tidak dalam konteks ruang hubungan kerja. Nah, pekerja di luar hubungan kerja inilah yang dalam konteks ILO itu disebut sebagai self-employee, sehingga ia tidak berhak atas hak-hak ketenaga kerjaan. Demikian. Ya, Pak Budi, jika memang perusahaan atau aplikator itu terpaksa harus memangkas insentif atau menaikkan komisi karena harus membayar THR, bukankah ini justru akan merugikan pengemudi dalam jangka panjangnya? Baik, jadi kembali lagi bahwa ya kalau memang hubungan hukumnya itu adalah hubungan kerja, persoalan rugi atau tidak, ya itu kewajiban bagi pengusaha, gitu kan. Tapi kalau itu di luar hubungan kerja, statusnya bukan pekerja dalam konteks employee, ya memang di sini tidak ada kewajiban pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya. Ya persoalannya kan tunjangan hari raya ini nanti akan diambilkan dari mana? Nah ini yang menjadi kemudian PR bagi pemerintah dan kemudian bagi perusahaan-perusahaan aplikasi. Jadi itu poinnya. Karena bagaimanapun tidak bisa dipaksakan bahwa suatu hubungan hukum itu adalah hubungan kerja yang melahirkan status pekerja. Tidak bisa, karena ada juga eh, itu tergantung kepada kehendak kedua belah pihak. Karena dulu ada perusahaan aplikasi yang dia juga mengadakan hubungan hukumnya hubungan kerja, tapi juga tidak bisa dipaksakan bahwa si perusahaan aplikasi itu harus hubungan kerja atau harus di luar hubungan kerja. Itu kehendak bebas kedua belah pihak gitu. Nah, kalaupun pengambilan kemudian memberikan semacam sejenis apa sih namanya lah di luar dengan nama lain misalnya, ya itu tergantung kepada kebijakan perusahaan. Syukur-syukur kemudian ada kemitraan dalam konteks dengan pemerintah bagaimana. Tadi saya senang sekali Pak Wamen mengatakan bahwa sudah dilakukan upaya diskusi dengan pengusaha untuk mencari pemecahan masalahnya. Ya, tapi Karena jangan lagi-lagi sampai di sini konsekuensinya adalah kepada masyarakatnya begitu ya, yang akhirnya biaya layanannya betul dinaikkan karena pasti dari sisi aplikator juga komisinya harus naikkan, itu juga bisa jadi merugikan dari ya sisi ya mitra pengemudi begitu ya. ya artinya berarti nanti menaikkan biaya-biaya itu sendiri. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Baik, Pak Budi, pemerintah itu kan sering kali ya kita dengar bahwa berbicara soal penciptaan lapangan kerja, tapi apakah dengan menekan industri yang justru menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar ini, mereka tidak justru menciptakan lebih banyak pengangguran nantinya? Itu yang paling kita khawatirkan? Ya, karena begini, kalau driver online itu kan saya ada 2 tahun penelitian itu, mereka sebetulnya sebagian besar itu mengapa mereka melakukan itu. Pertama, ya karena fleksibilitas itu bisa mengatur. Jadi yang kedua juga ini sebetulnya mereka sedang hanya untuk batu loncatan sebelum memperoleh pekerjaan yang sifatnya tetap. Nah, itu. Jadi itulah mengapa sebagian besar mereka tidak mau terikat dalam jam kerja. Nah, kalau kemudian dibuat semacam hubungan kerja dan kemudian nanti ada semacam upah minimum dan itu akan berimplikasi pada pengaturan kerja harus ada target semacam itu karena ada upah minimum, maka ini tentu berpotensi untuk mereduksi fleksibilitas dalam hal melakukan kegiatan keberlangsungan bisnis yang mengarah kepada adanya pengurangan atau keberlangsungan pekerjaan itu sendiri. Saya kira lebih di sini bahwa memberikan fleksibilitas dalam konteks ini di satu sisi meningkatkan
perluasan lapangan kerja yang sifatnya tetap demikian. Ya, nah beberapa negara kan kita lihat ya, khususnya negara-negara yang maju gitu, memiliki regulasi memang, regulasi yang ketat untuk gig workers. Nah, tetapi mereka juga memiliki akses pekerjaan formal yang tentu lebih luas. Nah, apakah bisa kita membandingkan gitu Indonesia dengan negara-negara tersebut di mana realitas lapangan kerja di sini masih sangat bergantung pada sektor informal seperti ojol ini? Ya, kalau cuma membandingkan kan sah-sah saja ya Mbak Vera. Cuma di sini relevan apa tidak ketika misalnya membandingkan dengan negara di Singapura. Singapura memang sudah ada regulasi itu. Tapi kita tahu di Singapura itu hanya adanya roda 4 mobil. Dan di sana lebih kepada regulasinya tentang bagaimana perlindungan sosial itu diberikan kepada driver online, dan di sana disebut sebagai pekerja digital, dan pekerja digital ini statusnya adalah pekerja di luar hubungan kerja atau self employee gitu. Jadi persoalannya apa yang mau diatur ya? Apa hal unik apa yang perlu diadakan pengaturan untuk model bekerja seperti ini. Kalau contoh di Singapura memang ada perlindungan sosial yang diberikan ke mereka. Demikian Mbak Vera. Ya, semoga memang bisa duduk bersama mencari solusi terbaik begitu ya, win-win solution kepada semua pihak. Terima kasih Pak Budi atas diskusinya. Selamat malam. Sama-sama Mbak Vera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.